Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema keajaiban yang terjadi saat kamu banyak uang. Orang tua mantan bakal nangis-nangis minta agar kamu menikah dengan anak mereka. Ya. Orang menolak kita ketika kita tidak punya apa-apa atau belum punya apa-apa. Itu biasa saja. Karena sejak zaman dulu sampai zaman sekarang sampai masa yang akan datang ya, tetap akan sama tuh. Di mana ada gula, di situ pasti ada semut ya. Di mana ada orang yang punya banyak uang, orang kaya, maka semua orang akan datang untuk mendapatkan manfaat dari orang kaya tersebut ya. Jadi kenapa sih mudah sekali orang tua mantan menolak kita? Bahkan mungkin sekedar ketemu kita pun mereka tidak mau. Dan mungkin mantan pernah cerita ke kita ya. Orang tuanya pernah bilang, apa yang sudah kita siapkan untuk mantan? Sudah siap rumah atau belum? Sudah siap berapa kendaraan? Sudah siap berapa banyak tabungan untuk melamar, pesta pernikahan, dan seterusnya. Jadi ketika mereka tahu jika kita belum punya apa-apa, mudah bagi mereka untuk menolak kehadiran kita. Dan cerita atau kisah di mana orang ditolak cintanya oleh calon mertua saat dia tidak punya apa-apa, itu adalah kisah yang klasik ya. Banyak tuh. Sejak zaman dulu pun kisah-kisah seperti ini banyak terjadi dan banyak diceritakan. Ya, para calon mertua lebih memilih menikahkan putrinya yang cantik rupawan dengan seorang duda tua. Kalau duda saja masih lebih mending. Ini istrinya ada di mana-mana pun anaknya dinikahkan, tapi laki-laki ini bukan sembarang orang ya. Dia kaya raya, dia punya segalanya. Nah, itu adalah kisah yang biasa kita dengarkan. Sejak zaman dulu pun itu sudah terjadi sampai sekarang pun yang namanya kegiatan curhat di mana-mana tidak akan jauh-jauh dari kisah sedih ini, di mana orang ditolak oleh calon mertuanya karena dia belum punya apa-apa. Nah, tetapi ketika kita kaya, disitulah keajaiban akan terjadi. Kita akan melihat ya, bahkan orang tuanya mantan akan datang merayap ya kepada kita, bersimpuh memohon agar anaknya bisa menikah dengan kita, bisa kembali dengan kita, dan itu hanya bisa terjadi ketika kita kaya. Tadi ya, orang ditolak karena tidak punya apa-apa. Itu kisah yang biasa. Tapi kita jarang sekali ya mendengarkan kisah ada orang kaya yang cintanya ditolak oleh calon mertua. Nah, kalau yang seperti ini biasanya ada dua kemungkinan. Calon mertuanya jauh lebih kaya daripada dia. Atau yang kedua, calon mertuanya sudah punya calon untuk anaknya yang jauh lebih kaya daripada orang kaya ini tadi. Nah, itu saja kemungkinannya. Nah, jadi keajaiban itu bisa kita wujudkan saat
kita kaya raya. Sudah ndak perlu capek-capek kita kejar-kejar. Ya, cukup kita posting kesuksesan kita, kekayaan kita di Instagram kita. Otomatis mereka tahu. Dan setelah itu mereka akan sangat ramah dengan kita. Bahkan mereka yang datang menghubungi kita. Tahu-tahu kita melihat ya, ibu calon mertua kita memfollow akun Instagram kita ya. Tiba-tiba bapak calon mertua ngajak chatting WhatsApp dengan kita, ngajak ketemu, ngajak makan malam, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita nih sudah ditolak oleh calon mertua, maka saya pikir sudah selesailah masa-masa di mana kita mengejar-ngejar restu mereka. Ya, kita memohon-mohon restu mereka. Sudah cukup. Sekarang yang perlu dilakukan adalah bekerja sebaik-baiknya, ya. Apapun yang sudah kita kerjakan pada saat ini, itu semuanya baik ya. Yang penting halal, dan yang perlu sekarang ditingkatkan adalah kinerjanya. Ketika kinerja kita meningkat, ya, jumlah durasi waktu kita bekerja meningkat, kreativitas kita di dalam bekerja juga meningkat, kualitas kerja kita juga meningkat, maka insya Allah ya, rezeki itu akan bertambah. Wa alaysa lil insani illa masya'. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, jadi semakin orang bekerja keras, semakin terbuka pula kesempatan dia untuk sukses, semakin banyak pula, semakin berlimpah pula rezeki yang bisa dia dapatkan. Sekarang selalu yang jadi pertanyaan, mau kerja apa Ustadz? Jadi modal Anda yang pertama, usia masih sangat muda. Bekerja itu tidak harus melamar pekerjaan. Ini zaman orang-orang kreatif. Siapa yang paling kreatif, dia yang paling sukses. Kita bisa melihat begitu banyak inspirasi di sekitar kita. Anak-anak muda yang sukses, kaya raya, bahkan usianya belum 30 tahun. Bahkan beberapa masih di bawah 25 tahun. Apa yang mereka manfaatkan? Kecanggihan teknologi zaman sekarang. Ya, ada yang membuat aplikasi perdagangan. Orang titip barang, nah dia dapat keuntungan. Ada yang membuat aplikasi ini, aplikasi itu, dan seterusnya. Ya, bahkan saya sering cerita tuh, kalau zaman tahun 90-an, anak kecil ditanya, besar nanti pengen jadi apa? Jawabannya pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur. Zaman sekarang, anak kecil ditanya, pengen jadi apa? Pengen jadi YouTuber. Karena YouTuber itu kerjanya enak, uangnya banyak, populer, terkenal di mana-mana. Bahkan kita lihat itu ya, video-video tutorial. Handphone nih ya, sering kan kalau kita off, tahu-tahu begitu di-on-kan, tidak mau nyambung ke softwarenya. Nah itu orang sibuk tuh, pinjam handphone yang lain untuk mencari tutorialnya. Atau begitu di-on-kan, ternyata kembali ke settingan pabrik. Ya, WhatsApp dan seterusnya harus diinstal ulang. Semuanya sekarang bisa dibuat menjadi konten kreatif dan dibutuhkan oleh banyak orang ya. Saya pernah ceritakan, saya kaget tuh ketika sepeda motor saya terlalu lama tidak digunakan. Mesinnya mau saya panaskan, tidak mau on ya, tidak mau hidup.
Apa yang saya lakukan? Buka channel YouTube. Ya, bagaimana cara menghidupkan sepeda motor yang sudah lama tidak dipanaskan. Ternyata videonya banyak dan semuanya yang nonton banyak. Ya, video-video tutorial tuh tentang masak-masak. Wah, itu luar biasa itu. Baik di YouTube, di Instagram, saya lihat penontonnya berjuta-juta orang. Nah, jadi zaman sekarang itu, ketika kita mau berusaha, kita mengenali skill kita, kemampuan kita, maka insya Allah ada begitu banyak pekerjaan. Jadi pekerjaan itu definisinya kalau zaman sekarang tidak hanya melamar kerja, tetapi membuka lahan pekerjaan, ya, lapangan kerja untuk diri kita sendiri. Nah, dan ada doa, ya, untuk memperbanyak rezeki kita. Tapi kuncinya tetap kita berusaha, ya, kita bekerja. Nah, kita perkuat dengan amaliyah agar rezeki kita menjadi berlimpah ruah. Nah, sebelum kita bahas amaliyahnya, tapi jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, sekarang amalannya. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Siapa yang membaca 2 ayat penutup dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Ya. Nah, jadi setiap malam usahakan sebelum tidur kita baca 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Kita kerja keras, kita kerjakan amaliyah ini, insya Allah rezeki akan datang berlimpah ruah. Hidup kita berkecukupan, kita kaya raya, maka calon mertua yang akan melamar kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.